Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa kembali di acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Agus Gunawan dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Problem Solver berdasarkan 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Bersama saya, Tabita Valencia. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kami mau fokus di dalam perenungan ini, dan kami mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Teens, saat ini banyak orang yang suka membesar-besarkan masalah daripada mencari solusi atas permasalahan yang ada. Padahal kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang di dunia kerja, termasuk kemampuan untuk memberi solusi kreatif yang out of the box. Salomo ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apapun yang ia inginkan, ia memilih untuk meminta hikmat dan pengertian agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan sebagai pemimpin umat. Permintaan itu dianggap baik oleh Allah. Justru karena permintaan itulah Allah menganugerahkan hal-hal lain kepada Salomo. Hasilnya, segera setelah peristiwa itu, Salomo menghadapi masalah pelik antara dua ibu yang saling bertikai. Situasinya sulit karena perlu bukti untuk memilih mana ibu dari anak yang masih hidup itu. Hikmat dari Allah bekerja dalam diri Salomo. Ia mampu memutuskan dengan baik siapa ibu dari anak tersebut. Hal ini semakin membuat nama Salomo dikenal sebagai raja yang adil. Teens, kamu pun bisa menjadi seperti Salomo. Pertama, kita mau meminta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar untuk menjadi seorang pemecah masalah, bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, kita melatih diri untuk mencari solusi dengan menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, latihan untuk berani mengambil keputusan akan melatih setiap kita
memiliki cara berpikir yang baik seperti Salomo. Oleh karena itu, mari kita sama-sama latih diri menjadi problem solver. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami belajar Tuhan dari Salomo. Kami ingin meminta hikmat daripada-Mu. Kami mau menjadi orang yang sebagai pemecah masalah, bukan yang membesar-besarkan masalah. Dan kami juga mau belajar Tuhan dengan hikmat daripada-Mu. Kami mau memberikan solusi yang terbaik di dalam permasalahan. Sehingga dalam kehidupan kami terus melatih diri menjadi pemberita firman-Mu dan menjadi pemecah masalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.